Sahabat inspirasi yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sahabat, saat kita berada di daerah yang asing bagi kita, tentu kita akan bertanya atau mencari tanda penunjuk jalan sebagai pedoman untuk bisa sampai ke tempat yang kita tuju dengan benar. Kompas adalah salah satu alat yang bisa menolong kita untuk mengetahui arah mata angin, khususnya bagi nahkoda ataupun para penjelajah hutan agar tidak tersesat. Di zaman teknologi yang sangat canggih saat ini, ada alat penunjuk lokasi yang disebut GPS, Global Positioning System. Banyak macam GPS. Yang menarik adalah GPS navigasi. Teknologi ini memberikan informasi posisi koordinat di mana saat ini berada bisa diketahui. GPS navigasi juga bisa memandu arah yang dituju jika kita memasukkan koordinat lokasi yang akan dituju. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin tersesat dalam perjalanan. Demikian juga sebenarnya dalam perjalanan hidup rohani manusia, memerlukan pedoman agar tidak tersesat. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ayat 8 dan 9. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari perikop hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Ada beberapa hal yang Rasul Paulus tuliskan yang bisa menjadi pedoman bagi kita bagaimana hidup sebagai anak-anak terang agar sang kebenaran, yaitu Kristus yang telah menyelamatkan kita, bisa menyelamatkan banyak orang melalui hidup kita. Antara lain, pertama, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dari ayat 11. Kedua, kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Pergunakan dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16. Ketiga, jangan sampai kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaknya kita penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dari ayat 18 dan 19. Walau banyak tantangan untuk selalu hidup sebagai anak-anak terang, mari kita mengambil tekad untuk selalu hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak tersesat di dunia yang semakin gelap dengan keindahan semu yang menyesatkan.
Ingat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pimpin kami untuk menghidupi firman Tuhan agar kami tidak tersesat dalam kegelapan dunia. Begitu banyak tantangan di keseharian kami, namun kami yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat tetap hidup kudus sebagai anak-anak terang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.